Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih semangat mengikuti perkuliahan ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Apakah sudah join kelas semua atau mungkin ada yang masih terkendala? Sudah join, Pak. Mungkin nggak ada yang terkendala. Silakan melakukan presensi pada link yang telah disediakan dan presensi tersebut akan ditutup ketika perkuliahan ini selesai. Dan mohon untuk menyalakan semua kamera biar terlihat wajah-wajah kalian. Iya, Pak. Baik, kalau begitu kita mulai saja perkuliahan hari ini. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pengantar tab mengenai definisi, sudut pandang, dan kawasan tab. Mungkin dari kalian masih ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung pada materi minggu lalu? Tidak ada, Pak. Sudah paham. Oke, kalau begitu pada kuliah kali ini kita akan belajar tentang penerapan teknologi pendidikan. Tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai contoh penerapan teknologi pendidikan atau pembelajaran dan dapat menganalisis contoh yang tepat dalam penerapan teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah pendidikan. Baik, apakah ada yang bisa menyebutkan manfaat dari teknologi dalam dunia pendidikan? Saya, Pak. Ya. Sebagai sarana teknologi, manfaat teknologi dalam pendidikan itu adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan belajar siswa. Ya, benar sekali dari Ajeng. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, Anda. Ya, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan atau monoton. Kemudian juga menggunakan akses untuk belajar. Ya, benar sekali. Terima kasih Mas Ivanda. Ya, jadi manfaat penerapan teknologi pendidikan yaitu menambahkan informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, membuat materi lebih menarik, dan meningkatkan belajar siswa. Nah, apakah ada yang sudah mengetahui contoh tentang penerapan teknologi pendidikan? Belum, Pak. Baik, kalau begitu kita masuk dalam materi penerapan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses sumber teknologi yang memadai. Jadi, contoh penerapan teknologi pendidikan yang ada yaitu, mungkin ini contoh dari beberapa penerapan, yaitu pembelajaran jarak jauh, belajar dengan modul, radio pendidikan, TV pendidikan, pendekatan keterampilan proses, 6 CBSA, 7 PPK, dan 8 online learning. Apakah kalian telah mengetahui beberapa penerapan teknologi pendidikan yang ada di Indonesia yang telah saya sebutkan tadi? Sebagian masih belum paham, Pak. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang penerapan tersebut. Mungkin saya akan jelaskan beberapa saja, yaitu tentang yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh.
pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran di mana semua orang bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Berbeda dengan belajar konvensional, yaitu belajar harus datang ke ruang kelas atau tatap muka secara langsung. Nah, awal mulanya penerapan sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia ini cenderung menggunakan bahan cetak yang dikirimkan kepada peserta didik, atau pembelajar bahan ajar tersebut sudah menjadi satuan-satuan terkecil untuk mereka bisa menyelesaikan tujuan-tujuan pembelajaran. Contoh penerapan sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan misalnya yang diselenggarakan oleh universitas terbuka. Mereka menyelenggarakan proses perkuliahan tanpa pendidikan peserta didik bertemu di ruang yang sama. Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh selain yang diterapkan di universitas terbuka juga bisa kita dapati misalnya di SMP terbuka, SMA terbuka, ataupun SD kecil. Jadi sistem pembelajaran jauh ini tidak terhukum oleh pengiriman bahan belajar cetak, tetapi sudah berubah versi menjadi multimedia dengan menggunakan jaringan. Jadi sejak muncul internet di Indonesia, pembelajaran jarak jauh sudah bisa diselenggarakan. Nah, apakah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran jarak jauh ini? Tidak ada, Pak. Nah, untuk selanjutnya, belajar melalui modul pembelajaran, yaitu pemanfaatan bahan pembelajaran berupa modul, di mana penyusunan modul dibagi menjadi bagian-bagian terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti halnya sistem pembelajaran jarak jauh. Di awal penerapannya di Indonesia, modul-modul ini dicetak kepada pembelajar, tapi saat ini modul-modul ini sekarang bisa dikirimkan melalui LMS menggunakan jaringan internet sampai dengan waktu yang tidak terlalu berbeda. Artinya pembelajar dapat mendapatkan bahan ajar selagi mereka memiliki jaringan internet. Jadi setiap individu bisa mengukur keberhasilannya terhadap tujuan pembelajaran tertentu melalui LMS tersebut. Nah, untuk belajar melalui modul, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak, sudah jelas. Nah, kemudian yaitu radio pendidikan. Mungkin ada yang sudah tahu penerapan pendidikan dengan radio pendidikan? Ya, saya Pak. Ya. Ajar yang memiliki format audio untuk menyampaikan pesan pembelajaran dan pendidikan kepada peserta didik. Penggunaan radio pendidikan sebagai alternatif belajar memberikan beberapa keuntungan, yaitu murah dan mudah didapatkan. Tetapi kelemahannya karena hanya berformat audio, tentu orang yang memiliki gangguan pendengaran agak sulit mendapatkan pesan yang dikirim melalui radio pendidikan. Atau mungkin peserta didik dominan dengan gaya belajar visual, sulit menangkap pesan-pesan yang disampaikan melalui radio. Begitu, Pak. Nah, baik sekali penjelasan dari Ivanda. Dan saya ingatkan kembali ketika ada yang menjelaskan, mohon rekan-rekan yang lain untuk mute audionya supaya kelas dapat berjalan dengan lancar. Nah, selain dari radio pendidikan, ada juga televisi pendidikan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan penerapan televisi pendidikan menurut pemahaman rekan-rekan. Ya, Mbak Ica bisa. Ya, baik Pak. Hampir sama dengan radio pendidikan. Jika radio pendidikan menyediakan bahan ajar berupa audio, televisi pendidikan mengakomodasi bahan ajar bagi pembelajar yang memiliki gaya belajar visual dan auditori. Ketika mereka kesulitan belajar menggunakan radio,
televisi pendidikan dapat memberikan alternatif belajar yang lebih luas. Seperti itu, Pak. Baik sekali penjelasan dari Mbak Ica. Apakah sudah jelas penjelasan televisi dan radio pendidikan untuk, atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Mungkin sudah, Pak, sudah jelas. Baik, sebenarnya masih banyak contoh dari penerapan teknologi pendidikan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mencari sendiri contoh lain dari penerapan teknologi pendidikan. Dan sambil mencari contoh lain dari penerapan teknologi pendidikan di beberapa literasi, mungkin bisa terserah, kalian bisa mencarinya di internet. Nah, saya akan memberikan tugas pada kalian. Sebelumnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti akan menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, sebelum melanjutkan diskusi, kalian bisa menyimak video penjelasan penerapan teknologi pendidikan yang telah saya bagikan di grup WA. Video tersebut nantinya dapat membantu kalian dalam berdiskusi tentang penerapan teknologi pendidikan. Nah, setelah video selesai, kalian bisa langsung memulai diskusi bersama kelompok. Tugasnya yaitu menganalisis penerapan teknologi pendidikan di mana yang menurut kalian paling cocok diterapkan dalam pendidikan saat ini, terutama di masa pandemi ini. Nah, ini untuk aturan diskusinya. Diskusi dilakukan selama 30 menit. Masing-masing kelompok dapat bergabung dalam breakout room yang telah tersedia untuk mendiskusikannya. Ketika ada yang menjelaskan hasil diskusi, mohon rekan-rekan yang lain untuk mute. Setelah hasil diskusi selesai, silakan kembali ke main room untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Oke, Pak. Baik, Pak. Silakan menuju breakout room yang telah disediakan. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada kesulitan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, kemudian kelompok 2, apa ada kesulitan atau kemudian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, setelah 30 menit, lalu kembali ke main room. Bagaimanakah? Apakah sudah selesai semua dan sudah kembali ke room utama ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, sebelum melanjutkan presentasi hasil diskusi perwakilan kelompok, mungkin ada yang ingin ditanyakan dahulu. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Pak. Kalau begitu, dari kelompok 1 atau 2, siapa yang ingin maju duluan? Sepertinya baik, kalau begitu, kalau tidak ada akan saya tunjuk. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah didiskusikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil yang telah kelompok kami diskusikan. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu menurut kelompok kami, penerapan yang paling tepat untuk pendidikan di masa sekarang yaitu online learning, karena pada masa pandemi ini tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Maka, menurut kami, pembelajaran online learning sangat tepat untuk diterapkan. Pembelajaran online atau daring dalam jaringan artinya pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial.
Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia, seperti Zoom, Google Meet, dan video conference lainnya. Menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Baik sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan atau ditanyakan? Saya Pak, saya mau menambahkan. Dalam penerapan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelompok 1 bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penerapannya itu. Baik, saya akan jelaskan kelebihan dari penerapan e-learning. Yang pertama adalah dapat diakses dengan mudah. Yang kedua adalah biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Yang keempat adalah wawasan yang luas. Dan kekurangan penerapan e-learning yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Yang kedua adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi berkurang. Dan yang keempat adalah minimnya pengawasan dalam belajar. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali penjelasan dari kelompok 1, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian bisa dilanjut untuk pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, menurut hasil diskusi kelompok 2, yaitu pembelajaran jarak jauh, pada dasarnya pendidikan jarak jauh merupakan metode di mana peserta didik dengan pengajar berada di lokasi yang berbeda, sehingga diperlukan sistem telekomunikasi yang interaktif untuk dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Pada pembelajaran jarak jauh ini, peran teknologi sangatlah dibutuhkan, mengingat pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Ada beberapa cara yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, konferensi video. Yang kedua, pembelajaran asinkron. Dan yang ketiga, jadwal terbuka. Baik sekali penjelasan dari Mbak Livana. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, dalam penerapannya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nomor 2 bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penerapannya itu. Terima kasih. Baik, kelompok 2 mungkin bisa menjawab dari kelebihan dan kekurangannya itu. Saya Pak. Jadi kelemahan dari pembelajaran jarak jauh itu yang pertama, disiplin dapat menjadi masalah bagi pendidik saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, saat siswa berada di rumah, mereka mungkin dikelilingi oleh lebih banyak gangguan daripada saat belajar di sekolah. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama mata kuliah atau pelajaran jadwalnya terbuka dan memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Yang kedua, mengurangi pengeluaran tambahan seperti untuk ruang kelas dan staf pengajar. Sudah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau yang ditanyakan lagi. Baik, karena tidak ada, akan saya tutup presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pembahasan hasil diskusi dari semua kelompok. Bisa berikan aplaus untuk kedua kelompok karena telah memberikan hasil diskusi yang sangat baik. Nah, selanjutnya dari kedua kelompok tersebut hampir sama jawabannya, yaitu kelompok 1 pembelajaran online learning dan kelompok 2 pembelajaran jarak jauh. Kedua penerapan tersebut hampir sama, yaitu melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang tidak memerlukan untuk datang ke dalam kelas atau tatap muka, sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja.
Baik, karena waktu kita hampir habis, mungkin saya akan menyudahi pertemuan kita pagi hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya. Jadi hari ini kita semua belajar mengenai penjelasan dari beberapa contoh penerapan teknologi pendidikan. Contohnya, dan analisis penerapan teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah pendidikan yang bisa dilakukan di masa sekarang. Ya, benar sekali. Hari ini kita telah belajar mengenai penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Setelah itu kita telah mempelajari mengenai penerapan teknologi dalam pendidikan yang sudah kalian diskusikan tadi, dan kalian sudah baca di berbagai literasi yang ada di internet. Baik, karena waktu perkuliahan telah usai, saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkuliahan saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Langsung ke observer ya. Jadi saya Ansila Adam, observer dari keterampilan mengelola kelas. Untuk Petrus ini sudah hampir terpenuhi semua, hanya kurang antusias dan kurang lulus saja. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya untuk Mas Petrus Excel, diskusi kelompoknya itu sebentar. Jadi hampir semuanya terpenuhi. Ya, terpenuhi. Saya ingin bertanya untuk Mas Petrus. Mas Petrus menggunakan metode atau model apa ya? Halo Mas Petrus, apakah suara saya terdengar? Bisa diulang? Mas Petrus menggunakan metode atau model apa ya? Baik, jika tidak ada suara kembali, jadi mungkin memberikan petunjuk secara jelas itu bisa lebih dijabarkan lagi. Learning. Apa? Ya, baik. Jadi mungkin bisa dijabarkan kembali. Oh iya. Saya juga kurang paham untuk yang sintaksnya yang problem based learning. Jadi mungkin itu kalau sama juga mungkin bisa lebih dijabarkan kembali untuk jumlah setiap anggotanya itu berapa-berapanya. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke observer selanjutnya. Langsung aja ya. Saya observer ketiga yaitu keterampilan memberi variasi. Untuk Mas Petrus ini ada beberapa bagian yang belum tercakup, yaitu yang pertama variasi suara, terus variasi gerak badan. Itu aja. Ada tanggapan dari Mas Petrus sendiri?
kira tidak ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih semuanya.